flowchartnya ada banyak situ. Dan terakhir menggunakan simbol-simbol alir yang standar. Nah, ini contohnya nih, misalkan ini untuk flowchart menghitung luas persegi panjang. Di sini ada terminal, jadi terminalnya dimulai atau start misalnya. Biasanya lebih asik juga kalau misalkan bahasa Inggris kali ya, gitu ya. Nah, kalau ini Ibu contohkan untuk bahasa Indonesia. Jadi ini ada terminal mulai, terus ada proses, dan dari sini untuk deklarasinya dulu nih, panjang, luas, dan lebar. Situ. Terus ada input, jadi trapesium ya, trapesium apa jajan genjang ini? Benar ya? Trapesium ya. Nah, ini ada input nilai panjang dan lebarnya. Terus yang ada flow ke bawahnya lagi ada proses lagi, luas, panjang kali lebar. Terus ada hasil, jadi hasil dari luasnya kita pakai simbol jajak genjang lagi, jadi untuk menampilkan luas. Terus untuk terminal selesai atau N-nya gitu. Nah, ini ada tiga tadi kan ada penulisan untuk algoritmanya, flowchart sama pseudocode-nya atau uraiannya tadi. Ini misalkan algoritmanya menggunakan bahasa tinggi, biasanya bahasa Inggris kalau algoritma. Dan untuk flowchart ini menggunakan simbol berbentuk gambar, dan pseudocode menggunakan bahasa tingkat tinggi yang menyerupai kode program. Terus untuk algoritma masih tidak standar, kalau flowchart sudah standar dan pseudocode belum standar. Nah, untuk algoritma ini mudah dibaca. Kalau flowchart mudah dimengerti dan pseudocode sudah mudah dibaca. Nah, kalau algoritma dia tidak bisa langsung dibuat programnya karena kan masih kayak selangkah-langkah seperti kita membuat resep donat misalnya gitu. Nah, untuk flowchart tidak bisa langsung dibuat programnya. Terus atau kalau pseudocode sudah bisa langsung dibuat programnya. Nah, untuk algoritma masih berupa ide, kalau flowchart berupa rancangan, dan pseudocode sudah hampir berupa implementasi seperti itu. Nah, ini untuk referensinya nanti bisa kalian lihat nanti di akhir slide yang Ibu kasihkan. Nanti misalkan ada yang ingin oh Bu, saya mau ini deh, mau jurnal ini atau buku ini boleh ini. Nanti mungkin saya akan kalian bisa japri ke saya, nanti saya bisa kasih e-booknya nanti kalau mau yang belajar. Oke, dan terakhir untuk tugas kelompok ya, tugas kelompok nanti kalau sudah baca ini Ibu ingatin lagi, untuk tugas kelompok itu ada tentang silakan tuliskan pseudocode, uraian deskriptif, dan flowchart itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak usah yang tentang matematika deh, tentang ya gimana misalkan makan di restoran jika iya dan tidak gitu. Itu bisa, atau kehidupan sehari misalkan menyiapkan payung di saat hujan, itu bisa dibikin pseudocode-nya, flowchart-nya atau uraian deskriptifnya. Atau mungkin yang mbak-mbaknya yang hobi masak misalkan bisa cara membuat kue tart gitu, itu bisa nanti dibikin 3 langkah ya kayak gitu. Jadi untuk tugasnya Ibu tunggu sampai jam 12 malam, kumpulkan di LMS. Oke, ada yang ingin tanyakan soal tugas, boleh? Oh ya, tidak ada. Oke, untuk hari ini terima kasih banyak adik-adik, mas-masnya, mbak-mbaknya yang sudah ikut mata kuliah hari ini, sudah aktif gitu kan, sudah aktif ikut gitu kan, dan memaklumi Ibu memang tidak hari ini belum bisa luring gitu kan. Jadi kalau tidak ada, terima kasih. Kalau ada yang kurang-kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Apridona. Oke, Mbak. Iya, boleh di-close dulu, Ibu. Close-nya sebentar, Mbak. Di atas ada tulisan berwarna merah gitu, Ibu. Oh ya, merah. Ya, Oh ya, oke. benar? Oh ya, benar. Benar, oke. Baik, terima kasih Ibu. Saya langsung serahkan kepada Pak Gumuno untuk memberi masukan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Sunia. Ya, keceriaannya Bu Apridona pantas diapresiasi. Ya, mesti mahasiswa semangat nih kalau Iya, Kak, ngajarnya. makasih. Hangat begitu ya. Terima kasih, bagus. Ya,
Mbak Apridona ini di ilmu komputer ya? Iya, Pak. Ya, ilmu komputer. Oke. Jadi ilmu komputer diasumsikan adalah mahasiswa itu disiapkan menjadi akademisi komputer gitu ya. Ya. Mungkin menjadi programmer atau pengembang begitu ya, pengembang aplikasi dan sejenisnya. Nah, terkait dengan itu awalnya adalah memberikan pemahaman terkait dengan algoritma gitu. Ya, algoritma ini akan mendasari bahasa pemrograman berikutnya, kurang lebih seperti itu ya Mbak Pridona ya. Iya Pak, Ya, benar jadi Pak. logikanya seperti apa itu dimulai dari algoritma. Nah, saya berharap ya kalau tujuannya itu maka di awal paparan beri contoh nyata. Kalau misalnya eh, pengembang yang tidak memperhatikan algoritma, artinya proses itu tidak dipetakan dari awal, apa jadinya? Kemudian komparasikan dengan pengembang yang mempersiapkan algoritmanya dengan baik, ya, apa jadinya? Nah, jadi dengan begitu maka peserta didik langsung akan oh iya ya, gitu. Akan kemudian timbul gezak, kesediaan pada dirinya untuk membuka diri menerima info dari Bu Apridona. Ya. Dan contoh yang disampaikan tadi mungkin analoginya benar, tapi kalau saya berharap kalau di ilmu komputer mungkin algoritmanya jangan memasak deh yang disajikan ya. Jangan memasak gitu ya. Di sekolah, di SMA itu pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada namanya teks prosedur. Ya, teks prosedur. Nah, teks prosedur itu mengajarkan kepada siswa bahwa untuk mencapai sesuatu itu harus melalui prosedur-prosedur standar yang sudah dibakukan. Gitu. Kalaupun belum ada, maka tetapkan buat prosedur standar yang bisa dibakukan. Gitu. Nah, itu barangkali bisa menjadi dasar dari algoritma. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya tadi ditampilkan proses bisnis, kemudian ada flowchart begitu ya. Flowchart itu kalau saya sering menyebutnya proses bisnis gitu. Jadi logikanya seperti itu langkah-langkah. Jadi secara umum dasarnya sudah benar begitu. Artinya memberi dasar pemahaman pada peserta didik dalam pemrograman gitu. Karena Pak Nadiem kan sejak dia naik jadi menteri kan itu memaksa kita semua pada semua pada semua program studi itu mesti ada pemrograman, coding istilahnya ya, komputer dan pemrograman. Ya ini karena tidak lepas bahwa semua bidang kehidupan kita itu mesti sekarang tidak lepas dari bahasa komputer gitu. Nah mungkin yang perlu saya koreksi adalah tadi menyebutkan bahasa pemrogramannya bahasa yang sudah tinggi. Nah, bahasa yang tinggi itu apa gitu? Rasanya kok saya baru dengar ya. Bahasa yang tinggi. Kemudian disebut bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris itu tidak lebih tinggi, tapi itu varian bahasa. Nah, kemudian mungkin Mbak Afridona, ya Pak, selama ini kan pemrograman pakai bahasa Inggris. Betul, karena bahasa Inggris sudah baku, artinya tidak bergerak terus. Nah, justru di sini Bu Apridona berikan penguatan pada bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia sampai saat ini belum bisa digunakan untuk pemrograman? Karena masih bergerak terus begitu. Kalau dikatakan kita akan menyesuaikan dengan peraturan yang ada, kita akan menyesuaikan dengan keputusan menteri. Menyesuaikan itu artinya kan menggeser supaya tepat, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di Indonesia menyesuaikan itu kan bisa diartikan naik harga. Misalnya BBM mengalami harga Pertalite mengalami penyesuaian, artinya Pertalite harganya naik misalnya seperti itu. Nah, itu penyebab bahasa Indonesia belum bisa menjadi bahasa pemrograman. Karena masih bergeser terus. Belum lagi ada bahasa-bahasa yang mencerminkan penuturnya, pengen dianggap keren, pengen dianggap berbeda,
memperlihatkan komunitas tertentu gitu misalnya. Itu kan ada bahasa alay, ada bahasa prokem, ya, bahasa jaksel misalnya. Nah, itu kan varian-varian bahasa yang membuat bahasa Indonesia menjadi tidak kunjung standar. Karena bahasanya belum standar, maka tidak bisa untuk pemrograman, misalnya seperti itu. Kemudian terakhir tadi tugas. Tugasnya sudah jelas. Bu Apridona bertanya seperti itu. Lah saya bingung, yang mana tugasnya? Tugasnya yang mana gitu ya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu, pembelajaran ini mengikuti rencana pembelajaran yang sudah kita susun, RPS. Dan RPS itu mulai dari penetapan CP sampai asesmen itu segaris gitu. Maka langkah-langkahnya diharapkan itu terstruktur seperti yang kita susun di RPS. Gitu. Walaupun memang saya paham juga banyak teman yang protes itu ribet amat gitu ya. RPS itu apalagi yang disajikan Pak Nurmansyah itu ribet amat. Kami perasaan nggak kayak gitu-gitu amat ya. Tapi ya rencana memang harus terstruktur Bapak Ibu ya. Rencana harus terstruktur. Ya saya rasa itu tambahan. Sukses untuk Bu Apridona ya. Makasih Pak, makasih banyak. Mudah-mudahan Ya. anak-anak di Unpari ya menikmati pembelajaran yang dikelola oleh Bu Apridona. Terima kasih. Kasih ya Pak, kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Gubernur dan Ibu Apridona. Kita akan lanjut